Global Studio Center. Seri Elektronika 13. Komponen elektronika penunjang, yaitu konektor dan saklar. Komponen elektronika adalah berupa sebuah benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronika yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Video sebelumnya telah membahas tentang komponen elektronika pasif. Sekarang mari kita bahas tentang komponen elektronika penunjang, yaitu konektor dan saklar. Komponen elektronika penunjang, yaitu konektor. Yang dimaksud dengan konektor adalah suatu komponen elektromekanikal yang berfungsi untuk menghubungkan satu rangkaian elektronika ke rangkaian elektronika lainnya, ataupun untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Pada umumnya, konektor terdiri dari konektor plug atau male dan konektor soket atau female. Saat ini, terdapat banyak sekali jenis-jenis konektor dengan nama yang berbeda-beda dan untuk keperluan yang berbeda-beda juga. Selain konektor standar yang sering kita temui seperti konektor USB, konektor BNC, dan konektor koaksial, terdapat juga konektor yang dirancang khusus untuk dipasangkan di PCB, untuk menghubungkan satu rangkaian PCB dengan rangkaian PCB lainnya. Konektor ini sering disebut dengan konektor PCB, atau PCB konektor. Terdapat banyak bentuk dan jumlah pin atau kaki konektor PCB, tergantung pada keperluan rangkaian PCB yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa contoh konektor. Jenis-jenis konektor standar. Konektor-konektor standar yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita maupun dalam industri, diantaranya adalah konektor USB, konektor BNC, konektor koaksial, konektor DC power supply, konektor banana, konektor D, konektor RJ45, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah penjelasan singkat dan bentuk atau gambar beberapa jenis konektor standar yang paling sering kita temui. Banana konektor dan soket. Banana konektor ini sering disebut juga dengan konektor 4 mm. Hal ini dikarenakan diameter pin banana konektor ini berukuran 4 mm. Pin pada banana konektor ini terdapat satu atau dua pair atau spring yang menonjol keluar, sehingga bentuknya menyerupai pisang atau banana. Salah satu kelebihan banana konektor atau konektor banana adalah dapat melewatkan arus listrik yang tinggi hingga 10 ampere. Oleh karena itu, konektor banana ini
banyak digunakan sebagai konektor yang menghubungkan speaker ke amplifier, dan juga dalam peralatan tes atau alat-alat uji atau alat-alat ukur, seperti multimeter dan oskiloskop. Konektor banana ini ditemukan oleh Richard Hirschman pada tahun 1924. USB konektor dan soket. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan konektor yang paling populer saat ini dalam hal yang berhubungan dengan catu daya atau power supply, komunikasi, dan koneksi antara komputer dengan peralatan elektronika seperti handphone, hard disk, kamera digital, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan peralatan menjadi portable, konektor USB pun memiliki berbagai jenis ukuran, yakni ukuran tipe standar, mini, dan mikro. Konektor USB ini dikembangkan oleh 7 perusahaan besar, di antaranya adalah Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Nortel pada tahun 1994. Koaksial konektor dan soket. Koaksial konektor atau konektor koaksial digunakan untuk menghubungkan kabel koaksial yang membawa frekuensi tinggi seperti pada kabel antena TV. Koaksial konektor ini memiliki kelebihan dalam mengurangi noise pada frekuensi tinggi. BNC konektor dan soket. BNC konektor atau konektor BNC dirancang khusus untuk kabel koaksial yang membawa signal frekuensi tinggi, di mana kejernihan sinyal yang bebas dari distorsi dan noise merupakan hal yang sangat penting. Konektor BNC biasanya digunakan pada tes equipment frekuensi, seperti osiloskop, audio analyzer, dan signal generator. Konektor BNC ini dirancang oleh Paul Neil, Carl Conselman, dan Octavio M. Salati, dan dipatenkan pada tahun 1951. Kepanjangan dari BNC adalah Bayonet Neil Conselman. RCA konektor dan soket. RCA konektor sering disebut juga dengan phono konektor ataupun AV jack. RCA konektor yang memiliki kepanjangan dari Radio Corporation of America ditemukan pada awal tahun 1940-an dan pada umumnya berfungsi sebagai konektor untuk kabel pembawa signal audio dan video. Untuk membedakan sinyal yang dibawanya, biasanya konektor RCA diberikan warna yang berbeda seperti kuning untuk sinyal video, merah dan putih untuk sinyal stereo, audio kiri dan audio kanan. D konektor dan soket. D konektor atau D subminiature atau D sub merupakan konektor yang paling sering ditemukan dalam komputer. Pemakaian D sebagai namanya karena bentuk konektor seperti huruf D yang sebenarnya adalah berfungsi untuk menghindari terjadinya kesalahan pemasangan. Konektor D umumnya memiliki 2 baris atau 3 baris pin. Jumlah pin pada konektor D juga beragam,
mulai dari 9 pin hingga 100 pin. Konektor D yang paling sering ditemukan pada komputer adalah konektor VGA atau DE15, yaitu 15 pin, dan konektor komunikasi serial RS 232 atau DE9, yaitu 9 pin. Phone konektor dan soket. Phone konektor atau sering juga disebut dengan phone jack adalah konektor yang pada umumnya digunakan untuk konektor kabel yang menghantarkan sinyal audio. Terdapat 3 ukuran phone konektor, yaitu 1/4 inch atau 6,3 mm, 1/8 inch atau 3,5 mm, dan 3/32 inch atau 2,5 mm. Phone jack atau phone konektor juga tersedia dalam bentuk mono dan stereo, dan bahkan sekarang sudah dapat ditemukan phone jack kombinasi yang terdiri dari stereo, mikrofon, dan tombol pengendali. Aplikasi phone konektor umumnya untuk konektor mikrofon, konektor handphone, konektor earphone, dan lain sebagainya. DC konektor dan soket. Seperti namanya, DC konektor adalah konektor yang diperuntukkan kabel yang menghantarkan arus listrik DC. DC konektor pada umumnya berbentuk silinder dan memiliki polaritas positif dan negatif. Konektor arus DC ini banyak kita temukan di adaptor, seperti adaptor laptop, adaptor telepon, dan lain sebagainya. Modular konektor dan soket. Modular konektor umumnya digunakan pada peralatan telekomunikasi dan komputer, seperti kabel telepon dan juga kabel LAN atau Local Area Network. Modular konektor juga sering disebut dengan RJ konektor atau modular phone jack. Modular konektor yang sering digunakan untuk network atau jaringan komputer adalah modular konektor jenis RJ45 yang memiliki 8 pin atau 8P, 8C. Sedangkan untuk telepon rumah sering digunakan modular konektor yang berjenis RJ11, yaitu 6P, 2C, atau RJ14, 6P, 4C. Catatan: 8P, 8C adalah 8 pin, 8 kontak. PCB konektor dan soket. Selain konektor-konektor standar yang disebut di atas, terdapat juga konektor yang dipasang dalam PCB, yang menghubungkan satu rangkaian PCB dengan rangkaian PCB lainnya. Bentuk-bentuk konektor PCB tersebut berbeda-beda, tergantung perancangan PCB dan keperluannya. Konektor PCB tersebut rata-rata terpasang di dalam peralatan elektronika, dan tidak dapat dilihat oleh konsumen pada umumnya. Komponen elektronika penunjang berikutnya yaitu saklar.
Jenis-jenis saklar atau switch. Saklar atau dalam bahasa Inggris disebut dengan switch adalah salah satu komponen yang penting dalam setiap rangkaian atau perangkat elektronik. Saklar atau switch adalah perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran arus listrik. Meskipun saat ini telah banyak yang menggunakan saklar atau switch elektronik yang menggunakan sensor ataupun rangkaian yang terdiri dari komponen semikonduktor seperti transistor, IC, dan dioda, namun saklar mekanik atau mechanical switch masih tetap memegang peranan penting pada hampir semua perangkat atau peralatan listrik dan elektronik. Saklar pada dasarnya merupakan perangkat mekanik yang terdiri dari dua atau lebih terminal yang terhubung secara internal ke bilah atau kontak logam yang dapat dibuka dan ditutup oleh penggunanya. Aliran listrik akan mengalir apabila suatu kontak dihubungkan dengan kontak lainnya. Sebaliknya, aliran listrik akan terputus apabila hubungan tersebut dibuka atau dipisahkan. Selain sebagai komponen untuk menghidupkan atau on dan mematikan atau off perangkat elektronik, saklar sering juga difungsikan sebagai pengendali untuk mengaktifkan fitur-fitur tertentu pada suatu rangkaian listrik. Contohnya seperti pengatur tegangan pada pencatu daya atau sebagai pengatur volume di smartphone. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, saklar yang kita gunakan saat ini juga memiliki bentuk dan desain yang berbeda-beda. Ada banyak cara untuk melakukan penggolongan terhadap saklar mekanik ini. Salah satunya adalah penggolongan dengan bentuk dan gerakan yang dapat digunakan oleh penggunanya dalam menutup dan membuka kontak. Berikut ini adalah jenis-jenis saklar listrik mekanik yang digolongkan berdasarkan cara gerakan saklarnya. Push button switch. Push button switch dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai saklar tombol dorong. Adalah jenis saklar dua posisi yang dapat menghubungkan aliran arus listrik pada saat pengguna menekannya dan memutuskan hubungan listrik tersebut apabila pengguna melepaskannya. Toggle switch. Toggle switch atau saklar pengalih adalah saklar yang digerakkan oleh tuas atau toggle yang miring ke salah satu posisi dari dua posisi atau lebih untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Kebanyakan, saklar tuas atau toggle switch dirancang menetap pada satu posisi. Namun, ada juga jenis saklar tuas yang memiliki mekanisme pegas internal untuk mengembalikan tuas ke posisi tertentu. Selector switch. Selector switch atau saklar pemilih adalah saklar yang dioperasikan dengan cara memutar dan biasanya digunakan pada rangkaian yang memerlukan pilihan lebih dari dua posisi. Penggunanya dapat memutar dengan jari tangannya untuk memilih posisi tertentu. Selector switch ini biasanya diaplikasikan pada pencatu daya untuk memilih tegangan yang diinginkan. Juga diaplikasikan sebagai pemilih fungsi pengujian, seperti ohm, volt, dan ampere pada multimeter. Dan bisa juga sebagai pemilih suhu pada oven dan lain sebagainya.
Pada umumnya, tuas atau kontak selektor switch ini akan menetap di satu posisi. Namun, ada juga selektor switch atau saklar pemilih yang memiliki mekanisme pegas internal untuk mengembalikannya ke posisi semula apabila tidak ada yang menahannya. Contoh selektor switch pada starter mobil. Selektor switch atau saklar pemilih juga sering disebut dengan rotary switch. Limit switch. Limit switch atau saklar pembatas adalah saklar yang banyak digunakan pada mesin-mesin untuk keperluan otomasi industri. Umumnya, di ujung tuas saklar pembatas ini terdapat sebuah bantalan atau bearing roller kecil yang berfungsi untuk mencegah ausnya tuas pada limit switch tersebut karena kontak berulang kali dengan bagian-bagian mesin. Limit switch atau saklar pembatas biasanya digunakan untuk mengendalikan mesin sebagai bagian dari sistem pengendali, sebagai pengaman, dan penguncian ataupun menghitung objek yang melewati suatu titik. Sederhananya, sebuah limit switch atau saklar pembatas biasanya terdiri dari aktuator atau tuas yang secara mekanis terkait dengan sekumpulan kontak. Ketika suatu benda bersentuhan dengan aktuator, limit switch tersebut akan mengoperasikan kontaknya untuk menghubungkan atau memutuskan sambungan aliran listrik. Saklar listrik. Pada dasarnya, sebuah saklar sederhana terdiri dari dua bilah konduktor, biasanya adalah logam, yang terhubung ke rangkaian eksternal. Saat kedua bilah konduktor tersebut terhubung, maka akan terjadi hubungan arus listrik dalam rangkaian. Sebaliknya, saat kedua konduktor tersebut dipisahkan, maka hubungan arus listrik akan ikut terputus. Saklar yang paling sering ditemukan adalah saklar yang dioperasikan oleh tangan manusia dengan satu atau lebih pasang kontak listrik. Setiap pasangan kontak umumnya terdiri dari dua keadaan atau disebut dengan state. Kedua keadaan tersebut diantaranya adalah keadaan close atau tutup dan keadaan open atau buka. Close artinya terjadi sambungan aliran listrik, sedangkan open adalah terjadinya pemutusan aliran listrik. Berdasarkan dua keadaan tersebut, saklar pada umumnya menggunakan istilah normally open atau NO untuk saklar yang berada pada keadaan terbuka atau open pada kondisi awal. Ketika ditekan, saklar yang normally open atau NO tersebut akan berubah menjadi keadaan tertutup atau close atau on. Sedangkan normally closed atau NC adalah saklar yang berada pada keadaan tertutup atau close pada kondisi awal dan akan beralih ke keadaan terbuka atau open ketika ditekan. Pole dan throw saklar. Saklar listrik dapat digolongkan berdasarkan jumlah kontak dan kondisi yang dimilikinya. Jumlah kontak dan kondisi yang dimiliki tersebut biasanya disebut dengan istilah pole dan throw. Pole adalah banyaknya kontak yang dimiliki oleh sebuah saklar. Sedangkan throw adalah banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah saklar. Berikut beberapa contoh jenis saklar listrik yang digolongkan berdasarkan
fold, dan throw. SPST, single pole single throw, yaitu saklar on-off yang paling sederhana, dengan hanya memiliki dua terminal. Contohnya saklar listrik on-off pada lampu. SPDT, single pole double throw, yaitu saklar yang memiliki tiga terminal. Saklar jenis ini dapat digunakan sebagai saklar pemilih. Contohnya saklar pemilih tegangan input adaptor yaitu 110 volt atau 220 volt. DPST, double pole single throw, yaitu saklar yang memiliki 4 terminal. DPST dapat diartikan sebagai dua saklar SPST yang dikendalikan dalam satu mekanisme. DPDT, double pole double throw, yaitu saklar yang memiliki 6 terminal. DPDT dapat diartikan sebagai dua saklar SPDT yang dikendalikan dalam satu mekanisme. SP6T, single pole six throw, yaitu saklar yang memiliki 7 terminal yang pada umumnya berfungsi sebagai saklar pemilih. Jenis saklar ini banyak ditemui dalam rangkaian adaptor yang dapat memilih berbagai tegangan output. Misalnya pilihan output 1,5 volt, 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Yang lainnya adalah 1P3T, 2P6T, TPST, dan masih banyak lagi tergantung kebutuhannya. Berikut ini adalah simbol saklar berdasarkan jumlah pole dan throw-nya. Tekan tombol like. Tekan tombol subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom comments. Dan jangan lupa share video ke teman-teman ya. Terima kasih.